Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yahliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas syama'i wa ma ya'ruju finha wa huwar rahimul khabir. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah atau Masjid NH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat amat banyak. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita telah menapaki di akhir bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Sakinah mawaddah warahmah menjadi orientasi setiap pasangan suami istri, yaitu untuk hidup bahagia, damai dan tentram di dunia hingga akhirat. Tak pernah ada orang yang berharap mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibina. Namun demikian, banyak persoalan dalam rumah tangga yang hadir dengan sendirinya, sejalan dengan perputaran waktu dan perubahan zaman, seolah menjadi teman yang selalu ada di setiap keadaan rumah tangga. Perputaran waktu dan bergantinya zaman memunculkan masa-masa kesusahan dan kebahagiaan yang silih berganti. Ini pula yang terjadi pada zaman Nabi SAW, di mana beliau dan para sahabatnya merasakan susah dan kekalahan pada masa perang Uhud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum misluh wa tilkal uyamu nudaliha bainan nasi wa liya'lamullahu alladzi amanu wa litahdim minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Surat Ali Imran ayat 140, yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Merujuk pada ayat ini, maka dapat dipahami bahwa kesusahan dalam hidup berumah tangga adalah rangkaian dan rona kehidupan yang juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Masa ini akan berganti dengan kemenangan dan kebahagiaan apabila kita mampu merencanakan dan melaksanakan dengan baik. Berbagai masalah dalam rumah tangga sering terjadi karena berbagai macam faktor,
pertengkaran yang tidak ada solusi penyelesaian, hilangnya rasa kecocokan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perselingkuhan hingga faktor ekonomi yang sering menjadi sumber masalah, keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Sebenarnya setiap pasangan suami istri dalam rumah tangga akan berupaya semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab perceraian adalah tindakan yang tidak baik, terutama akibatnya terhadap anak keturunan. Dalam perspektif Islam, perceraian adalah sesuatu perkara yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wasil dan Muharib bin Disar dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perkara halal yang dibenci oleh Allah taala adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Merujuk pada riwayat ini, maka sejatinya perceraian adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat wajar karena banyak dampak negatif yang muncul akibat perceraian ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah hadirin sekalian bahwa penyebab terbanyak terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah faktor keuangan. Fakta membuktikan bahwa ternyata gugat cerai oleh istri terhadap suami itu lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak atau oleh suami terhadap istrinya. Dan kebanyakan adalah karena masalah keuangan keluarga. Sebagaimana data yang dirilis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2018 yang menunjukkan bahwa gugatan cerai 3 kali lebih banyak daripada talak. Sedangkan faktor penyebabnya adalah masalah keuangan keluarga. Ada sekitar 400.000 wanita yang membuat cerai suaminya dan hanya 200.000 saja 200.000 suami yang melakukan talak terhadap istrinya. Dan sekali lagi bahwa berdasarkan data-data tersebut, masalah yang paling banyak dihadapi adalah ada 2 masalah utama, yaitu keuangan rumah tangga yang tidak sesuai gaya hidup dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Apakah pertanyaannya sekarang, apakah mereka hidup dalam kemiskinan atau hidup dalam serba kekurangan? Tidak, hadirin. Penyebab utamanya bukan karena kemiskinan, bukan karena kekurangan uang, melainkan mereka itu salah dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dan kebanyakan pasangan suami istri itu tidak terbuka dalam masalah finansial satu sama lain. Pendapatan mereka cukup, bahkan bisa dikatakan berlebih, tetapi ternyata tidak bisa mengelola dengan baik. Belum lagi pengelolaan yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dan bagaimana solusinya? Bagaimana mengelola keuangan rumah tangga secara Islami supaya bisa mencegah perpecahan dan perceraian dalam rumah tangga? Perencanaan masa depan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kebetulan ini dibaca imam tadi ya. Masya Allah, betulan sekali. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang memiliki planning atau perencanaan pengelolaan keuangan yang real. Karena perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera, jauh dari pertikaian dan perpecahan. Secara umum aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pembelian rumah, dana kelahiran anak, dana pendidikan anak, membeli kendaraan, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu melakukan perencanaan supaya belanja rumah tangga menyesuaikan dengan dana atau budget yang dimiliki. Tidak besar pajak daripada tiang. Misalkan rumah tangga suami istri yang memiliki satu anak, yang anaknya ini baru mau masuk sekolah dasar. Bersama-sama suami istri harus merencanakan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya, lalu mencari tahu berapa biaya sekolahnya, dan pada akhirnya mencari cara untuk mengumpulkan uang untuk membeli seragam sekolah, baju, sepatu, membeli buku paket. Dan mungkin dalam konteks hari ini adalah bagaimana membeli pulsa atau paket data untuk belajar secara daring, dan peralatan sekolah lainnya, serta membayar uang sekolah. Tentunya rencana ini disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Contoh sederhana lain adalah dimulai dari seorang ibu rumah tangga yang perlu membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya membuat sebuah untuk persiapan buka puasa bagi keluarganya. Dalam perencanaan tersebut sang ibu membuat daftar belanjaan yang dibutuhkan, jenis buah apa yang mau dibeli, gula jenis apa yang mau dibeli, sirup jenis apa yang mau dibeli, susu jenis apa yang mau dibeli, dan sebagainya. Tanpa ada perencanaan, mungkin sang ibu bisa membuat sebuah tersebut. Tentu saja jika ada perencanaan, maka hasilnya akan lebih optimal. Apabila membuat sebuah saja perlu perencanaan, apalagi membuat atau merencanakan hal-hal yang besar seperti membangun rumah, membeli kendaraan, dan sebagainya. Maka tentu harus ada perencanaan dan disepakati oleh suami dan istri. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara perencanaan keuangan yang baik? Ada beberapa langkah. Pertama, kenali kondisi keuangan keluarga. Seorang istri sebagai bendahara rumah tangga harus tahu berapa penghasilan suami setiap bulan. Suami harus jujur kepada istri yang dipercaya mengelola keuangan keluarga. Katakan 1 juta kepada istri jika penghasilan setiap bulannya 1 juta. Katakan 2 juta jika penghasilannya memang 2 juta, dan katakan 5 juta jika penghasilannya 5 juta, dan seterusnya. Jangan ada dusta di antara kita. Dengan demikian seorang istri bisa mengatur dan membelanjakan sesuai dengan keuangan yang ada. Kedua, tentukan kebutuhan. Buat daftar kebutuhan prioritas, mana yang harus didahulukan. Sebagai manusia kita umumnya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Selalu ada keinginan yang muncul. Namun sayangnya kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan tersebut karena adanya keterbatasan keuangan. Oleh karena itu kita perlu membuat urutan keinginan mana yang harus didahulukan. Buat kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah, kebutuhan jangka panjang. Artinya selain memenuhi kebutuhan saat ini, juga harus mampu menyisihkan uang tabungan untuk kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan tidak terduga. Untuk berobat jika sakit misalnya, atau untuk menjenguk tetangga yang sakit. Semua harus ada dalam daftar perencanaan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan membagikan tips ya, bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita bisa mengkelompokkan, mengklasifikasikan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Oke. Jadi ada tiga kunci atau tiga kriteria yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah kriteria sumber ya. Sumber dari kebutuhan itu adalah fitrah manusia. Sedangkan sumber dari keinginan adalah nafsu manusia. Fitrah manusia ya. Manusia adalah makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup ya perlu makan untuk bertahan hidup. Maka makan adalah kebutuhan. Tetapi makan yang berlebihan ya, dan mencicip semua makanan di semua restoran, nah itu adalah keinginan. Manusia fitrahnya adalah makhluk hidup perlu minum. Minum adalah kebutuhan. Tetapi ketika semuanya diminum ya, nah meskipun ini ada yang mengandung banyak gula dan zat-zat yang lainnya yang berbahaya tetap diminum, nah itu adalah keinginan. Fitrah manusia butuh istirahat ya kan, setelah aktivitas seharian butuh istirahat untuk memulihkan tenaga, maka istirahat adalah kebutuhan. Nah, tetapi selalu istirahat sepanjang waktu, nah itu adalah keinginan. Jadi yang pertama adalah berdasarkan apa Bapak Ibu? Sumber ya. Yang kedua itu adalah berdasarkan hasil. Hasil dari kebutuhan itu adalah manfaat ya. Manfaat atau kebaikan ya. Sedangkan hasil dari keinginan adalah kepuasan ya. Maka manfaat kalau kita mengkonsumsi sesuatu, tidak hanya makanan, pakaian, kendaraan, kalau dia mendatangkan manfaat, manfaat di sini adalah yang dimaksud adalah berkah ya. Berkah itu adalah keadaan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kalau kita mau mengecek apakah konsumsi kita berkah atau tidak, apakah pakaian kita berkah atau tidak, apakah kendaraan kita berkah atau tidak, apakah rumah kita berkah atau tidak, setelah kita menempati rumah itu, setelah kita mengendarai kendaraan itu, setelah kita memakai pakaian itu, apakah kita menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala atau semakin jauh ya. Jadi nomor 2 adalah berdasarkan hasil. Nomor 3 adalah berdasarkan ukuran ya. Kebutuhan bersifat objektif, sedangkan keinginan bersifat subjektif ya. Kebutuhan bisa diukur ya. Manusia dewasa perlu kalori, perlu vitamin berapa miligram, perlu karbohidrat berapa miligram, perlu protein berapa miligram, ya, perlu gula berapa miligram. Keinginan nggak bisa diukur. Ya pokoknya kepingin aja supaya rasa puasnya terpenuhi. Ya, kebutuhan pakaian yang melekat pada kita kan bisa diukur berapa meter ya. Sarungnya berapa meter, kokonya berapa meter, baju singletnya ukuran L atau XL atau M. Nah, tetapi keinginan tidak bisa diukur. Objektif sesuatu yang bisa diukur, seperti halnya kita melihat bulan ya. Sama ya. Mau di Kepanjen melihat bulan ya sabit. Mau di Banda Aceh melihat bulan ya sabit. Mau dari New York ya juga sabit. Itu disebut dengan objektif. Jadi berdasarkan ukuran, hasil dan sumber. Ketiga, tidak boros. Kebiasaan seorang ibu rumah tangga yang sudah belanja ke pasar atau kita semua, kalau kita ke supermarket suka hilaf ya, yang tidak penting dibeli, yang belum menjadi kebutuhan mendesak dibeli. Kenapa? Karena tidak pernah membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Main selonong saja. Telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Lebih jelasnya lagi Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatina wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Jelas sekali ayat ini menerangkan kepada kita bahwa pemboros itu adalah saudaranya setan. Makanya tidak sedikit orang yang boros dalam keuangan keluarga. Terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Akhirnya terjadi perselisihan suami istri, dan akhirnya terjadi perpecahan dan perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perencanaan keluarga, perencanaan dalam keuangan keluarga itu penting. Dengan memiliki perencanaan yang baik, maka kondisi kehidupan keluarga akan bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadi kebanggaan setiap keluarga akan lebih mudah untuk diraih. Oleh karena itu, mulai saat ini perhatikan keadaan ekonomi keluarga. Jangan sampai masalah ekonomi, masalah finansial menjadi masalah yang utama, sehingga terjadinya kehancuran rumah tangga, menjadikan retaknya keharmonisan rumah tangga, yang akhirnya harus terjadi perceraian, dan menjadi korban adalah anak-anak dan orang lain. Maka di penghujung akhir Ramadan ini, ketika mungkin sebagian dari kita telah menerima tunjangan hari raya, atau bagi Bapak Ibu pengusaha yang telah menyalurkan tunjangan hari raya bagi karyawannya, kami berpesan untuk diri kami sendiri dan untuk jamaah sekalian untuk menggunakan THR itu dengan baik, mengelolanya dengan baik, tidak boros, tidak mubazir, mengurutkan pengelolaan itu dengan urutan prioritas, ya dari yang paling penting dan kebutuhan, dan bukan menuruti keinginan. Demikian kami rasa kultum pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisaril mursalin wal muslimati fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.